Sekarang kita akan bahas tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu cara penulisan perkalian bentuk aljabar ya, atau notasi perkalian bentuk aljabar itu seperti apa. Nah, kita lihat, misalkan kita pakai variabelnya A dan B ya. Untuk notasi perkalian bentuk aljabar, ya, A dikalikan dengan B. Nah, ternyata ada nama lainnya atau notasi lainnya, yaitu A titik B ya. Kalau nanti di soal ada bentuk A titik B itu maksudnya adalah A dikalikan dengan B gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kalau misalkan ada AB. Nah, AB juga sama. Jadi AB itu maksudnya adalah A dikalikan dengan B. Nah, jadi di sini A ya, XB seperti ini ya, dengan A titik B ya, dan AB itu bentuknya sama gitu ya, A kali B. Nah, maka kita boleh pakai yang mana saja, tergantung kebutuhannya ya, seperti itu. Itu untuk cara penulisan bentuk aljabar. Selanjutnya kita akan bahas tentang dasar-dasar perkalian dalam aljabar. Nah, sebelumnya kita review sedikit ya tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita lihat, kita misalkan operasinya sama ya. Misal, A ditambah A, begitu ya. Nah, dalam penjumlahan bentuk aljabar, ketika ada A ditambahkan A, maka hasilnya adalah 2A kan ya? Seperti itu. Nah, tetapi dalam perkalian bentuk aljabar, ketika ada A dikalikan dengan A, maka hasilnya adalah A pangkat 2. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini ya, untuk ini. Nah, bentuk ini itu memiliki kaitannya dengan perpangkatan. Betul ya? Kenapa A pangkat 2? Ya, karena di sini ada perkalian yang berulang ya, yaitu apa? Yaitu A kali A gitu ya. Sedangkan pengertian dari perkalian berulang itu kan perpangkatan. Betul ya? Sekarang lagi, misalkan A kali A kali A. Ya, maka hasilnya adalah A pangkat 3. Ya, betul ya. Kenapa? Karena A-nya itu ada 3 kali, maka dipangkatkan menjadi 3. Kurang lebih seperti itu. Sekarang untuk variabelnya berbeda ya. Nah, kita review lagi sedikit, kita bandingkan dengan penjumlahan bentuk aljabar ya. Misal A tambah B ya. Nah, dalam penjumlahan bentuk aljabar ketika ada A ditambahkan dengan B, maka itu sudah tidak bisa dioperasikan lagi ya. Kenapa? Karena sukunya kan tidak sejenis ya, maka jawabannya sudah seperti itu, A tambah B, begitu ya. Nah, tetapi kalau dalam perkalian bentuk aljabar, ketika ada A dikalikan dengan B, maka jawabannya adalah AB, ya seperti itu. Atau komutatifnya ketika ada B dikalikan dengan A, maka hasilnya adalah AB, ya boleh, kemudian BA juga boleh. Seperti itu. Kenapa? Itu kan karena komutatif ya. Nah, kemudian lagi di sini untuk bentuk yang lainnya, misalkan 1 dikalikan dengan A. Ya, maka kalau 1 dikalikan dengan A, jawabannya adalah A ya, betul ya. 1 dikali berapapun, maka hasilnya adalah berapapun kan? Maka kalau 1 dikalikan dengan A, jawabannya adalah A. Berarti kan kalau komutatifnya A kali 1 sama dengan A. Ya, begitu. Kemudian untuk bentuk yang lainnya, misal di sini ada A dikalikan dengan AB ya, A dikali dengan AB. Nah, maka di sini kan A-nya ada 2 nih ya, maka A pangkat 2 B, B-nya ada 1, maka jawabannya adalah A pangkat 2B. Begitu. Lagi, kalau misalkan ada AB dikalikan dengan AB, ya, kita lihat A-nya ada 2 kan ya, maka A pangkat 2, kemudian B-nya ada 2, maka B pangkat 2. Jawabannya adalah A pangkat 2, B pangkat 2. Selanjutnya, untuk contoh soal yang lainnya, di sini 8XZ dikali 3Y pangkat 2Z dikali negatif 4X pangkat 2Y. Nah, kita lihat di sini ya, cara mengerjakannya untuk yang seperti ini. Kita operasikan yang angkanya terlebih dahulu ya. Maka kita lihat di sini 8 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan negatif 4 ya. 8 dikali 3 adalah 24 ya. 24 dikali dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 96. Itu untuk angkanya. Nah, sekarang kita operasikan yang variabelnya. Kita lihat di sini ada variabel X, ada variabel Z ya, ada variabel Y begitu ya. Nah, kita operasikan yang sama dulu ya. Nah, kita coba yang X terlebih dahulu ya. X ya, di sini X dan ini X pangkat 2. Nah, maka kita kalikan X dikali X pangkat 2 berarti hasilnya adalah X pangkat 3 ya. X pangkat 3.
begitu. Kemudian Y pangkat 2 dikalikan dengan Y. Nah, Y-nya ada 2, kemudian ditambahkan Y-nya 1, maka Y pangkat 3. Dan untuk yang Z, ya, di sini Z, kemudian ini Z. Nah, ada 2 ya Z-nya, maka Z pangkat 2. Seperti itu. Nah, maka hasilnya adalah negatif 96 X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Seperti itu. Ini jawabannya. Selanjutnya kita akan menjabarkan bentuk perkalian ya dengan menggunakan skema. Kita lihat sini nantinya ada beberapa kasus soal. Yang pertama kita lihat di sini ada perkalian suatu bilangan dengan suku 2 ya. Bentuk umumnya seperti ini. X kali dalam kurung X tambah A begitu ya. Ini kan satu bilangannya ini ya. Kemudian suku 2-nya ini. Nah, nantinya kalau ada bentuk soal seperti ini, kita bisa kerjakan dengan metode skema menjadi X pangkat 2 ditambah AX gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita coba di contoh soal, kita lihat 2X dikali 4X pangkat 2 dikurangi 3Y begitu ya. Nah, ini kan perkalian suatu bilangan dengan suku 2 ya. Nah, maka caranya untuk menggunakan metode skema, kita kalikan 2X dikalikan dengan 4X pangkat 2 ya. Berarti kan hasilnya adalah 2 kali 4 adalah 8 ya. Kemudian X kali X pangkat 2 adalah X pangkat 3 begitu. Selanjutnya 2X ya dikali negatif 3Y. Nah, jangan lupa ya untuk negatifnya. Untuk 2X dikali negatif 3Y maka hasilnya adalah negatif 6 ya. Negatif 6 apa? Negatif 6XY. Nah, berarti kan kalau negatif di sini menjadi kurang ya. Kurang 6XY. Maka hasilnya adalah 8X pangkat 3 dikurangi 6XY ya. Nah, ini bisa dioperasikan apa tidak? Ini untuk kedua sukunya, maka jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena di sini kan bentuknya pengurangan nih. Kalau pengurangan itu ketika sukunya tidak sejenis, maka sudah tidak bisa dioperasikan lagi. Maka jawabannya sudah seperti ini. Begitu. Selanjutnya untuk perkalian suatu bilangan dengan suku 3 ya. Ini juga sama seperti yang tadi, cuma di sini memiliki 3 suku begitu ya. Dan untuk metode skemanya juga sama seperti itu. Ini bentuk umumnya ya. Seperti ini. Kita akan bahas lebih jelasnya di contoh soal. Untuk contoh soalnya kita lihat 4X dikali dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2XY dikurangi 3Y pangkat 2 ya. Nah, kita kalikan seperti biasa dengan metode skema ya, seperti yang contoh yang pertama. Berarti kan 4X dikali X pangkat 2 hasilnya adalah 4X pangkat 3 ya. 4X pangkat 3. Kemudian 4X dikali positif 2XY ya. 4 kali 2 adalah 8 ya. Kemudian X-nya ada 2 maka X pangkat 2 dan Y-nya 1 adalah Y berarti ya. Maka 8X pangkat 2Y. Kemudian 4X dikali negatif 3Y pangkat 2. Ingat negatifnya ya. 4 kali negatif 3 adalah negatif 12 ya. Negatif 12, X-nya ada 1 maka X, kemudian Y pangkat 2. Maka jawabannya adalah negatif 12 XY pangkat 2. Nah, maka hasilnya adalah 4X pangkat 3 ditambah 8X pangkat 2Y dikurangi 12XY pangkat 2. Seperti itu. Itu untuk perkalian suatu bilangan dengan suku 3. Untuk contoh kasus soal yang lainnya ya, di sini ada perkalian dua suku dengan dua suku ya. Nah, ini juga sama, kita akan gunakan dengan metode skema. Ini bentuk umumnya ya. X tambah A dikalikan X tambah B begitu ya. Ini kan dua suku ya, dua suku dikalikan dengan dua suku. Nah, ini skemanya seperti ini. Ya. Akan menjadi X pangkat 2 tambah BX tambah AX tambah AB ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misal di sini soalnya X tambah 3 dikali X dikurangi 2 begitu. Nah, maka caranya X kali X ya adalah X pangkat 2. Kemudian X dikali negatif 2. Ingat ya, kalau positif dikalikan dengan negatif, mau jawabannya adalah negatif kan ya. Berarti negatif 2X. Kemudian positif 3 dikali X. Maka jawabannya adalah positif 3X.
dan 3 dikali negatif 2. Jawabannya adalah negatif 6. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita operasikan sesuai dengan penjumlahan dan pengurangan yang sudah kita pelajari ya. Jadi, kita akan operasikan yang satu jenisnya. Di sini karena X pangkat 2 itu tidak ada yang jenis, maka tulis lagi di sini. Kemudian yang negatif 2X ditambah 3X, karena itu sejenis, maka boleh dioperasikan menjadi hasilnya adalah X ya, positif X. Dan negatif 6 karena tidak ada yang sejenisnya, maka tulis lagi di sini. Jawabannya adalah X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6. Seperti itu. Nah, untuk perkalian suku 2 dengan suku 3 itu juga sama ya, kurang lebih seperti yang di suku 2 ke suku 2 begitu. Untuk skemanya seperti ini, kalian lihat. Nantinya bentuknya begini. Kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. 2X dikurangi Y dikali 4X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2. Ya, ini kan perkalian 2 suku dengan 3 suku ya, seperti ini. Nah, kita akan operasikan sesuai dengan metode skemanya. Langkah pertama, kita akan kalikan 2X dikalikan dengan 4X pangkat 2. Perhatikan 2 kali 4 adalah 8, ya. Kemudian X kali X pangkat 2 adalah X pangkat 3. Ya, 8X pangkat 3. Kemudian 2X dikali 2XY. 2 kali 2 adalah 4, ya, positif. Kemudian X-nya ada 2, X pangkat 2Y. Maka positif 4X pangkat 2Y. Kemudian 2X dikalikan dengan Y pangkat 2. Hasilnya positif 2XY pangkat 2. Nah, kemudian kita pindah ke sebelah sini. Negatif Y kali 4X pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 4X pangkat 2Y. Kemudian negatif Y dikali 2XY, maka hasilnya adalah negatif ya. Negatif 2XY pangkat 2. Dan untuk negatif Y dikali Y pangkat 2, maka hasilnya adalah negatif Y pangkat 3. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan operasikan yang satu jenisnya ya, sesuai dari konsep penjumlahan dan pengurangan. Nah, dan ternyata di sini ya, kalian perhatikan 4X pangkat 2Y positif ya, positif 4X pangkat 2Y dikurangi 4X pangkat 2Y itu kan habis ya, ini boleh dicoret seperti ini. Dan untuk positif 2XY pangkat 2 dikurangi 2XY pangkat 2, ini kan juga sama bentuknya ya. Maka ini habis, dan sisanya yaitu 8X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 ya. Nah, ini adalah jawabannya, seperti ini. Ini sudah tidak bisa dioperasikan lagi ya, karena tidak sejenis. Maka jawabannya adalah 8X pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3.